Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Kajian materi kali ini berapa lama saya harus mengamalkan amalan pengasihan? Ya. Berapa lama kita harus mengamalkan amalan pengasihan? Ya sampai berhasil. Ya. Kalau sudah muncul kata-kata itu, ya, berapa lama? Ya. Itu untuk berhasil itu sangat sulit sekali. Ya, kenapa? Anda masih ada pamrih. Ya. Mengamalkan amalan pengasihan itu kita harus bisa menghilangkan pamrih kita gitu loh ya. Karena ketika kita pamrih, totalitas itu tidak ada. Ya. Padahal ketika kita melakukan sebuah amalan laku, itu kita harus benar-benar totalitas. Ya, yuk niatnya pamrih, tidak apa-apa di awal ya, saya pamrih. Tapi ketika Anda berproses, sudah melupakan itu pamrih itu. Ya. Anda harus hanyut, Anda harus menikmati, menjiwai, menghayati amalan pengasihan yang Anda amalkan. Contoh misalkan, Anda mengamalkan amalan pengasihan, ya, dilakukan ya. Setelah sholat hajat, Anda mikir berapa lama saya harus mengamalkan amalan pengasihan setelah sholat hajat, padahal saya ini sangat sulit untuk bangun malam. Kan itu toh pertanyaannya gitu. Ya, nanti yang muncul di dalam benak Anda, yang muncul di dalam pikiran Anda, hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan. Waduh, kalau saya ini bangun malam, terus harus sholat hajat, sholat tahajud, ya. Terus bagaimana kalau itu tidak berhasil? Rugi saya. Gitu. Akan seperti itu. Nah, inilah yang harus kita pahami ya. Ini yang harus kita sikapi, ya. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita sikapi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi ketika mengamalkan amalan pengasihan, kuatkan dulu niatnya. Kuatkan dulu motivasi Anda. Ya. Jadi kalau Anda setengah-setengah, ya udah usah mengamalkan amalan pengasihan. Ya. Paham ya? Jadi Anda harus punya semangat. Anda harus punya motivasi. Ya. Yang tinggi. Ya. Motivasi ini berbanding lurus ya dengan keinginan Anda gitu loh ya. Semakin keinginan Anda ingin mendapatkan target, maka motivasi Anda harusnya semakin kuat gitu loh ya. Bukan semakin lemah. Ya. Itu. Anda harus membangun ini, motivasi ini Anda harus bangun. Anda harus maksimalkan. Ya, karena ketika Anda tidak memiliki motivasi ketika menjalankan amalan pengasihan, baru bangun sholat tahajud misalkan Anda pakai strategi habis sholat tahajud atau sholat hajat malam hari, baru seminggu sudah menyerah. Waduh, capek saya ini bangun malam, harus wirid, harus dzikir dan sebagainya. Ini akan muncul semacam itu ya. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya. Semoga ini bisa Anda terapkan ya ketika Anda menjalani amalan pengasihan. Ya, jadi ketika kita menjalankan sebuah laku amalan pengasihan, itu semangat kita, motivasi kita itu harus dimaksimalkan. Ya. Harus dimaksimalkan. Ya. Dan semakin sulit ya, semakin berat laku yang Anda jalankan, laku yang Anda amalkan ya.
Semakin berat, semakin sulit laku yang Anda amalkan, maka hasilnya akan semakin luar biasa. Ya. Paham ya? Jadi mengamalkan sebuah amalan pengasihan itu harus pakai strategi juga, ya. Harus pakai cara juga, gitu loh, ya. Cari waktu yang terbaik. Cari amalan yang sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, tapi harus ditingkatkan. Anda punya target, Anda punya strategi untuk meningkatkan amalan Anda. Jumlahnya, ya, kuantitinya, ini Anda harus maksimalkan. Kalau tidak, ya Anda akan berhasil Anda. Ya. Nah, paham ya, teman-teman kampus ilmu hikmah? Nah, jadi itu yang Anda harus sikapi. Ya. Ketika mengamalkan amalan pengasihan itu, Anda harus bisa menempatkan situasi dan kondisi sesuai dengan kemampuan Anda. Dan berpikirlah bagaimana supaya saya ini bisa mengamalkan amalan pengasihan, ya, selama-lamanya, gitu loh, ya. Artinya jangka panjang. Ya. Nah, kalau Anda tidak berpikir semacam itu, hanya berpikir, waduh, saya mengamalkan amalan pengasihan, ya, misalkan habis asar misalkan. Tapi Anda tahu, 1 bulan lagi habis asar Anda ada kegiatan. Ya, kita tidak bisa seperti itu. Kita lihat, ya, kita melakukan perencanaan sampai 1 tahun. Gitu. 1 tahun kira-kira ada hambatan enggak? Gitu. Ketika saya mengamalkan amalan pengasihan ini ada hambatan waktu enggak? Kegiatan enggak? Gitu. Maka cari waktu yang tepat. Misalkan mau tidur, misalkan. Ya. Atau misalkan sebelum bangun sholat subuh. Jadi seperti itu, jelas. Ya. Nah, kita menggunakan akal untuk mengatur waktu yang terbaik, waktu yang tepat untuk kita mengamalkan amalan pengasihan. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa menambah wawasan Anda, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.